Oke, halo guys. Beberapa waktu yang lalu saya ngobrol dengan satu orang emak-emak masih muda yang bisnisnya itu adalah beliau membuat pakaian untuk anak-anak. Lalu kemudian saya tanya jualannya kemana? Dia bilang, nah ini menarik banget. Dia bilang jualannya adalah hanya ekspor. Jadi bayangin ada seorang pengusaha muda, emak-emak yang bikin produknya sendiri dan dia cuma jualan ke luar negeri. Dia nggak main di pasar dalam negeri. Dia cuma ekspor, ekspor, dan ekspor. Dan setiap bulannya dia bisa mengekspor kira-kira 1.000 pieces pakaian anak-anak ke luar negeri. Saya tanya, loh kenapa kok cuma main ekspor? Kenapa nggak main pasar dalam negeri? Jawabannya simpel. Dia bilang kalau main di pasar dalam negeri, untuk effort yang sama, itu marginnya jauh lebih kecil dibandingkan dengan dia main ke luar negeri. Dia jualan ke luar negeri. Jadi dengan effort yang sama, kalau dia jual ke luar negeri, itu marginnya bisa 2, 3, 4 kali lipat daripada kalau dia jualan dalam negeri. Dan kalau dia jualan ke luar negeri, effortnya, maksudnya kerjanya itu akan selesai ketika dia shipping. Selesai. Tapi kalau dia main di pasar dalam negeri, apalagi kalau dia main taruh di toko-toko seperti itu, maka dia banyak banget yang harus dikerjain, dan kalau misalnya tokonya nggak habis dia harus retur dan segala macamnya, hassle-nya banyak banget. Jadi dengan kata lain, pekerjaan bisa dihemat, bisa jauh lebih mudah, effort yang jauh lebih sedikit dengan hasilnya jauh lebih banyak. Nah inilah yang sebetulnya sangat menarik banget kemudian ketika saya tanya, apa sih rahasianya? Nah, apa sih rahasianya dia bisa nyetak omset ratusan juta, bahkan kalau lagi bagus bisa miliaran per bulan dengan effort yang sangat sedikit sebetulnya. Saya tanya apa rahasianya? Dia bilang nggak ada rahasianya. Dia bilang nggak ada rahasianya, artinya semua orang bisa ngelakuin sebetulnya. Dan dia bahkan ngajarin saya, oh ini loh yang harus kamu lakuin, ini loh gimana caranya bisa nyari produknya, kemana harus jualannya, channelnya bagaimana, promosinya seperti apa. Dan waktu saya diajarin, saya takjub banget, oh ternyata sebetulnya semua orang bisa ngerjain. Lalu saya tanya lagi, kenapa tidak ada yang ngelakuin ini selain kamu? Dia bilang, sebenarnya ada beberapa orang yang ngelakuin se-Indonesia. Tapi orang Indonesia yang melakukan nggak banyak, mungkin hanya bisa dihitung pakai jari. Tapi kebanyakan yang melakukan hal ini adalah orang-orang asing yang tinggal di Indonesia, khususnya tinggal di Bali. Jadi kalau misalnya nanti kamu bisa nonton video ini, booking tiket pesawat, tiket bus ke Bali gitu ya, kalau tinggalnya nggak di Bali. Berangkat ke Bali, main ke pantai, main ke Canggu, main ke Ubud, lihat orang-orang asing di sana dan coba deh iseng tanya mereka what they do for livings. Apa yang mereka lakuin untuk hidup mereka sehari-hari. Dan kalau mereka baik, mereka akan share. Yang saya lakukan adalah digital nomad. Digital nomad itu artinya dia hidup dimanapun, bisnisnya, income-nya itu dari bisnis online, dan salah satu bisnis online yang paling umum dilakukan adalah mereka jualan barang online. Jualan barang. Barangnya dari mana? Dari mana aja. Bisa dari Indonesia. Mereka tinggal di Bali, tapi bisa jadi jualnya barang-barang dari Cina, dari Thailand, dari Vietnam, dan mereka jual ke Eropa, ke Amerika. Mereka nggak pernah ketemu siapa bayarnya, mereka nggak pernah ketemu siapa produsernya. Mereka adalah marketer. Dan ini yang banyak sekali dilakukan. Dan artinya sebetulnya, kalau banyak yang melakukan, siapapun bisa melakukan, yang penting tahu caranya. Dan udah tahu caranya, mau melakukan, mau praktek. Nah, di sini masalahnya sebetulnya teman-teman. Masalahnya adalah ketika kita udah tahu caranya, ketika kita udah tahu what to do-nya, permasalahannya adalah tidak mau melakukan. Mungkin mau melakukan 1-2 kali, seketika belum berhasil, menyerah. Mengatakan, oh this is not for me, bukan untuk saya nggak berbakat, saya gaptek, saya udah usia 150 tahun, oh banyak banget alasannya. Saya terlahir di keluarga miskin, saya terlahir di keluarga menengah sehingga saya tidak punya semangat juang, dan saya juga nggak punya koneksi kemana-mana. Inilah yang kemudian membuat akhirnya ya hidupnya gitu-gitu aja. Padahal sebetulnya peluang ada banyak sekali. Kalau saya boleh share apa yang saya diajarkan oleh teman saya ini, yang pengusaha pengusaha pakaian anak-anak yang dia jualnya ekspor, dia bilang ada banyak banget channel-channel penjualan, misalnya ada eBay, ada Amazon. Ini kalau kita bicara pasar internasional ya. Lalu kemudian ada Etsy misalnya. Lalu yang kita lakukan apa? Punya produk, dan produknya nggak mesti punya sendiri. Bisa ngambil dari orang lain juga. Ambil produknya,
bikin foto yang bagus. Foto yang bagus itu bukan pakai foto DSLR yang harganya puluhan juta, enggak, pakai kamera handphone. Yang penting nggak jelek gitu gambarnya. Yang penting orang ngelihat, oh ini menarik nih, mau dilihat, mau orang tertarik cuma ngeliat dari gambarnya aja. Lightingnya nggak usah yang the best banget, yang penting enak dilihat aja. Lalu kemudian di-upload, kayak yang tadi saya bilang, ada eBay, ada Amazon, ada Etsy dan macam-macam. Upload saja, lalu kemudian kasih deskripsi yang jelas, dan ya udah, promosinya lewat mana? Bisa lewat Facebook, bisa lewat Instagram. Kalau mau yang lebih lebih gambar oriented lagi, itu banyak banget media-media sosial di luar sana yang bisa dipakai seperti itu. Nggak cuma terbatas dari dua itu aja. Nah, jadi apa kesimpulannya? Kalau dua itu udah dilakukan, kita udah ada barang, posting, lalu promosikan lewat Facebook, lewat Instagram, atau lewat Google, whatever lah, lewat search engine optimization, maka pembeli akan datang. Dan itulah exactly yang dilakukan oleh orang yang saya ajak ngobrol ini, yang dia bisa jualan ribuan pieces ke luar negeri setiap bulannya. Omsetnya bisa ratusan juta hingga miliaran per bulan. Ini dilakukan oleh seorang ibu-ibu yang dia bilang, dulu waktu saya mulai, saya gaptek Pak Gede. Dia bilang dia gaptek, tapi dia memaksakan dirinya harus jualan, harus bisnis. Kenapa? Karena punya anak, punya keluarga yang harus ditanggung. Jadi sebenarnya dia ada power of kepepet, satu. Yang kedua, dia punya alasan yang kuat untuk melakukan, dan akhirnya dia bisa melakukan. Masalahnya ketika saya cerita hal ini ke banyak orang yang sebenarnya sama-sama butuh seperti beliau, akhirnya apa? Hanya berkomentar, oh iya bagus ya, dia keren ya, dia hebat ya, saya juga pengen loh. Tapi ya udah, kepengen hanya tinggal kepengen, dan akhirnya nggak dilakukan juga, sayang banget. Nah, sebetulnya banyak banget orang-orang sukses di sekitar kita yang melakukan, yang akhirnya sukses simply karena mereka melakukan. Dan banyak banget orang-orang yang sebetulnya sangat bisa sukses, akhirnya hidupnya gitu-gitu aja ya, karena mereka hanya ingin saja. Sayang banget. Padahal kalau ingin itu diimbangi dengan action, itu hasilnya akan luar biasa banget. Sangat luar biasa. Marketnya juga masih sangat besar dan peluang sangat banyak sekali. So, kalau misalnya saya boleh share the first step untuk kamu bisa mencapai di level kesuksesan yang kamu inginkan, saya sarankan semua video yang ada di YouTube channel Next Level ini kamu nonton semuanya dan abisin dari awal sampai akhir. Kenapa? Karena kalau kamu abisin, mindset kamu akan dilurusin dulu deh. Kamu akan ditampar kanan kiri, mindsetmu akan dilurusin dulu, dan setelah itu actionmu itu akan jauh lebih lurus lagi, nggak mencela-mencela sana sini. Karena kalau mindsetnya udah bener, actionnya akan bener. Seperti itu. Nah, itu yang mau saya share. Kalau kamu ngerasa video ini bermanfaat, like videonya. Kalau kamu ngerasa video ini nggak bermanfaat, please dislike video dan tulis di komen apa yang kurang berkenan, supaya ke depan video-videonya bisa kita lebih upgrade lagi dan lebih dahsyat lagi konten-kontennya. Jangan lupa share video ini kepada teman-temanmu supaya lebih banyak lagi orang yang mendapatkan benefitnya. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel ini supaya kamu gak ketinggalan, karena setiap hari saya akan share tentang ilmu-ilmu yang akan bikin kamu makin pintar dan bikin kamu naik level. Thank you, sampai ketemu lagi di video berikutnya.